Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga Bapak semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga dipermudah segala urusan sama Mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampean semuanya yang selalu mensupport channel iki. Semoga sampean semuanya sukses selalu neng perantauan, duitnya terkumpul, kemudian pulang ke kampung halaman bersama keluarga tanpa kekurangan apapun. Sekali lagi mbak-mbak cuman mengingatkan untuk selalu nabung dan jangan lupa niat awali kerja neng negara orang itu apa? Untuk mencari rezeki, untuk mencari uang, atau untuk pendidikan. Jadi awal sampean kerja ke luar negeri itu apa? Fokus so kerja. Kecuali kalau sampean niat sejak awal pergi ke luar negeri untuk mencari suami baru, itu beda lagi. Tapi bagi mbak-mbak yang memiliki niat pertama kali kerja ke negara orang untuk mencari materi uang, biar sukses nantinya, biar buka usaha, fokus neng kono, ojo nolah-noleh. Walaupun di pinggir sana, di pinggir sini banyak garangan, kemudian banyak mas-mas yang ganteng-ganteng. Pokoknya fokus kerja, lek golek bojo, engko lek wis udah balik di Indonesia. Oke, kita bakal membahas kasusnya, nggak usah basa-basi lah. Satu persatu kasus bakal kita kupas hanya untuk sampean semuanya. Oke, kasus yang pertama. Jadi kasus yang pertama, Mbak E iki kerja di majikan di daerah Nyulong sana. Mbak E iki kerja di situ iki cuman dapat 2 bulan, Mbak. Setelah 2 bulan Mbak E iki langsung melaporkan bosi. Kok bisa sih bosi dilaporkan? Emang masalahnya apa? Oke. Jadi bosi iki memberikan fasilitas yang kurang layak. Menurut aku bukan kurang layak, tapi nggak layak sama sekali. Kok bisa? Jadi Mbak E kui dipaksa oleh majikannya tidur di toilet. Jadi toilet milik majikannya yang di belakang kui dijadikan tempat tidur Mbak oleh majikannya untuk cece barunya. Dan ternyata toilet itu tidak hanya digunakan untuk tempat tidur saja, tetapi untuk kegiatan Mbak E kuwi disuruh di toilet tadi. Jadi selain toilet untuk tempat tidur juga untuk tempat makan Mbak E. Sehingga Mbak E iki merencanakan sesuatu sampai dia iki melaporkan majikannya ke labor departemen. Dan kenapa kok Mbak E sampai menangkan? Ternyata majikan ini sudah mengambil 4 CC sekaligus. Dan di antara CC tersebut itu memang sudah pernah melaporkan perbuatan Mbak E, perbuatan majikan. Jadi ketika Mbak E kui masuk di tempat majikan tersebut, Mbak E kan PRT yang kelima, barulah Mbak E iki ngelapor nih majikan yang tidak memberikan fasilitas yang layak tadi, yaitu di toilet untuk tidur dan juga untuk maem. Jadi kegiatan untuk, mohon maaf ya, buang air besar, buang air kecil, untuk mandi, kemudian nanti malamnya buat Mbak tidur. Sebelum malamnya Mbak Eki maem, itu juga disuruh majikan di situ makan, Mbak. Gitu? Jadi majikan tuh menyuruh Mbak E makan di toilet itu sebelum Mbak E mandi. Itu mending kalau Mbak E sendiri yang menggunakan kamar mandi. Tapi bagaimana kalau majikan-majikannya gue juga menggunakan kamar mandi? Secara otomatis bau tahiye, gue tidak hanya bau tahiye Mbak E, tapi juga bau tahiye majikannya. Menurut aku kan nggak sopan banget. Selain nggak sopan, iki kan jelas-jelas tidak memberikan fasilitas yang layak, dan kemudian iki bisa menimbulkan penyakit karena toilet kuwi sarangi penyakit, sarangi setan. Jadi kalau Mbak Iki
diteruskan sampai dia finish kontrak, takutnya berakibat fatal pada paru-paru dia. Jadi ada mbak-mbak kemarin yang curhat kalau dia tidur di dapur. Di dapur sih mending mbak, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ketika sampean tidur di dapur, sampean pernah nggak mengeluhkan majikan wirawiri, majikan jalan sana jalan sini, dan itu mengganggu tidur sampean? Kalau mengganggu tidur sampean, sampean bisa melaporkan. Tapi kalau sampean nyaman, nggak masalah. Jadi yang pertama, mengganggu tidurmu nggak? Kemudian yang kedua, ketika sampean tidur di ruang tamu, kemudian tidur di dapur, kira-kira sampean ki badannya sakit semuanya, atau sampean kui dingin nggak? Kalau musim dingin, kalau Anda tidur di luar, enggak di kamar, akhirnya sampean kui selalu kedinginan, kemudian sampean sampai engkri-engkrien, sampean sampai sakit, sampean bisa melaporkan mbak. Jadi jangan sampai nunggu, sabar. Karena ketika sampean kui sabar banget, takutnya sampean fatal karena kesehatan sampean terganggu. Karena apa? Neng mester. Jadi pertanyaan saya kembalikan sampean, kira-kira sampean tidur di tempat seperti itu kurang layak, sampean mampu nggak? Kira-kira sampean kui kesehatannya terganggu nggak? Tidurnya terganggu nggak? Kalau terganggu, lapor. Kalau nggak terganggu, moso wae, sampean nggak usah lapor, ya. Jadi karena Mbak E tadi kurang layak sekali, akhirnya Mbak E melaporkan hal ini ke Libor, dan kemudian Mbak Eki mengkasuskan bosnya dan menang tuntutan dan mendapatkan kompensasi mbak. Jadi sampean pengen lapor nih, sampean juga harus tahu kondisi sampean dengan betul, bukti-bukti juga harus disertai. Oke, ki kasus yang pertama. Oke mbak, kita bakal bahas kasus yang kedua. Jadi kasus yang kedua, panggil aja namanya Mbak R. Mbak R iki kerja di majikannya, totalnya satu rumah ya, ada berapa orang? Jadi ada 4 orang. Dade sinsang, kemudian 2 anak perempuan. Nah, Mbak Eki kerja seperti biasa mbak, seperti sampean semuanya, yang dimana iki jam 11, jam 12 selesai, kemudian dia harus menunggu majikannya untuk masuk ke kamar masing-masing. Jadi setelah makan, mereka tuh menggunakan ruang tamu untuk belajar, untuk nonton TV mbak. Dan ketika mereka tuh udah selesai belajar, kemudian udah selesai nonton TV, barulah mereka masuk kamar dan Mbak E gelar tikar di ruang tamu. Tetapi walaupun Mbak E ini sudah mapan gelaran tikar neng ruang tamu jam 11, jam 12, tapi Mbak Eki belum bisa tidur total mbak. Karena jam-jam seperti itu bose laki perempuan iki masih wirawiri ngambil air lah, melihat apalah, kemudian ke dapur lah, ngambil apalah, ngambil pisau lah sejenisnya. Dan suasana iki hening sekitaran jam 1 sampai jam 2-an. Nah, ketika jam 1, jam 2-an tidak ada aktivitas majikan, barulah Mbak E bisa tidur dengan pules. Dan kemudian Mbak Eki harus bangun jam 6.30 persiapan untuk memasak bawa bekal 2 anak perempuan jagaannya. Iki kegiatannya Mbak E. Ketika dia iki nggak memiliki tempat tidur dan dia iki tidur di ruang tamu mbak. Juga mencurhatan sebelum dia iki tidur gelaran tikar, ketika majikane iki pada di ruang tamu kegiatan nonton TV tadi dan juga anaknya belajar, Mbak Iki untuk menunggu detik-detik para majikan masuk kamar, Mbak Eki harus menunggu di dapur dengan kursi. Nanti Mbak menyelesaikan pembukuan, pembelanjaan, kemudian kadang-kala main HP ataupun telepon orang rumah. Jadi sebelum tidur Mbak Eki melakukan itu. Mungkin mbak-mbak semuanya ada yang pernah mengalami hal yang sama. Silakan komentar.
lain nih yang bikin Mbak E sobel banget iki adalah ketika Mbak Eki masak singsange Mbak. Singsange iki biasa nggak ono bojone. Ketika Mbak Eki masak sore kan singsangan balik duluan, nah bose perempuan ki balike nantilah. Nah sinsang iki balik duluan sering sekali memfoto body Mbak E. Jadi Mbak E iki masak neng ruang dapur no yo. Ada begini ya, ada begini masak ya. Majikan itu ning belakangnya Mbak E kemudian memfoto body Mbak dari belakang. Cekrek. Mbak E ki kroso Mbak kalau ada orang di belakang memfoto dia, dan Mbak Eki pernah menoleh. Ternyata di situ ada sinsang. Ketika si Mbak Eki menanyain, sinsang cuma senyum aja. Kemudian sinsang pergi. Iki yang pertama. Sing kedua, sinsang ki ternyata ketika malam hari kalau Mbak E sudah tidur pulas, sinsang ki suka sekali memfoto Mbak E. Jadi sekitaran jam 2 lebih Mbak E tidur pulas, sinsang iki selalu memfoto-foto Mbak E. Itu kenapa sinsang kui jam 11, 12, jam 1, jam 2 dia ki selalu wirawiri Mbak. Ngam di dapur, wirawiri ke dapur. Enggak tahu apa yang dia ambil. Pokoknya ada aja dia tuh wirawiri dapur. Nah ternyata tanpa sepengetahuan Mbak E, sinsang ini mengambil foto Mbak E ketika dalam keadaan tidur. Jadi Mbak E ki kroso kalau ada orang di belakang, kemudian kroso kalau sinsangnya itu memfoto. Tapi selama Mbak E ki kerja di situ nggak pernah menanyakan kenapa kamu memfoto aku. Apa alasanmu memfoto aku? Seharusnya Mbak E ki menanyakan alasanmu kenapa memfoto aku. Itu kamu nggak boleh lo memfoto PRT-mu dalam kondisi dari arah belakang ataupun tidur. Bahkan ketika kamu memfoto, kui tanya sama aku boleh nggak? Karena kui hak privasi aku. Tapi Mbak Eki diem aja. Intinya selama dia 2 tahun di situ Mbak Eki selalu was-was sama singsange. Dan sinsangnya mesti melakukan foto-foto seperti itu ketika majikan perempuan kui nggak ada, bahkan majikan perempuan tidur. Tapi untuk perilaku lainnya kui nggak ada Mbak. Cuman yang paling parah ini pernah nih di dapur majikan laki-laki kui mengunci dari dalam, tapi cuman menepuk pantat saja 1 kali. Kemudian Mbak Em marah. Tapi karena Mbak E marah, akhirnya sinsang kui udah nggak melakukan hal lagi. Intinya Mbak Eki berani ketika sinsang itu keterlaluan. Tapi Mbak E tetap berhati-hati di dalam kondisi sinsang yang seperti ini. Jadi semacam hipersek ya Mbak ya. Menurut aku seperti itulah. Maksudku nih, aku pengen nih berhubungan dengan kamu. Aku pengen nih pacaran dengan kamu. Tapi suka sama suka, tapi kalau kamu nggak suka aku nggak bisa memaksa, karena ketika memaksa secara otomatis aku akan berhadapan dengan hukum. Jadi itu kenapa sinsang kui hanya bisa memfoto-foto body Mbak E, entah itu dibuat ngucuk atau bagaimana nggak ngerti. Tapi intinya kan ada ya, kalau hipercheck itu kan ketika dapat sedikit aja body nih perempuan lain itu buat hal-hal yang nggak baik seperti ini Mbak ya. Jadi walaupun kondisi Mbak E seperti itu, Mbak E tetap aja iki so sampai bertahan selama 1 kontrak atau 2 tahun. Kemudian Mbak Eki memutuskan kontrak kerja karena dirasa harus was-was ke depannya. Karena kita kan nggak ngerti nih kondisi nanti bagaimana. Takutnya kalau sejak lama bos Iki menyimpan rasa suka, nanti kalau nggak bisa diempet takutnya berbuat nekat dan macam-macam. Itu kenapa Mbak E setelah finish kontrak 2 tahun mendapatkan rekod baik dari
imigrasi, akhirnya Mbak Eki pindah cari di majikan baru. Semoga dengan adanya dua kasus seperti ini Ki buat pelajaran mbak-mbak semuanya. Siapa tahu mbak-mbak semuanya ada yang berada di kasus seperti ini. Intinya tetap hati-hati. Kalau majikan laki-laki keterlaluan, Anda harus berani. Tapi kalau cuman sepele seperti itu, walaupun yaitu melanggar privasi dan juga kayak apa ya, lebih kepada tidak menghargai PRT-nya, tapi selagi iku masih bisa ditoleransi, usahakan Mbak bertahan dan selalu hati-hati. Jangan lupa mbak-mbak semuanya, kalau sampai terjadi apa-apa, contoh keterlaluan, Saman harus melapor ke majikan Anda. Masalah nanti diputus kontrak karena laporan, nggak apa-apa Mbak, Saman bisa melaporkan nantinya ke imigrasi. Jadi imigrasi tahu kenapa sampai memutuskan kontrak kerja di majikan sampean terakhir. Jadi penting sekali kalau kita tuh memiliki kamar sendiri. Karena ketika kita tuh memiliki kamar sendiri, kita tuh lebih aman. Jadi kalau malam-malam kita tuh bisa mengunci dari dalam. Jadi majikan tidak bisa masuk. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.